Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tentang saum. Dan sebelum anak lanjutkan, anak ingatkan untuk akhwat yang di belakang yang bawa putra-putri untuk diperhatikan. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Supaya yang belajar lebih nyaman, jadi untuk yang membawa putra-putrinya boleh, tapi diperhatikan. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas hadis yang ke-200 dari kitab Umdatul Ahkam, dari apa yang merupakan di kitab terjemahan. Kalau di buku yang anak pegang, hadis ke-207 dari Umar bin Khattab, betul ya? An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab semoga Allah meridhai beliau. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aqbala al-laylu min hahuna, apabila malam datang dari sini, maksudnya dari arah timur. Kalimat min hahuna artinya min jihati asy-syarq. Apabila malam datang dari arah timur, wa adbara nahar min hahuna, dan siang pergi dari, dan maksudnya adbara nahar itu cahayanya hilang, ya, dan unsur gelap. Min hauna, dari sini maksudnya dari arah barat. Min hauna dari arah barat. Min hauna yang pertama dari arah timur, min hauna yang kedua dari arah barat. Faqad aftara as-shaim, maka orang yang berpuasa sudah boleh berbuka. Dalam lafaz Bukhari ada tambahan wa gharabatis syamsu, wa gharabatis syamsu, dan matahari telah terbenam. Ya. Hadis ini ikhwan Allah ya, menjelaskan tentang beberapa fikih. Di antaranya yang pertama, bayan waqti inqidha'is shaum wa intihai nahar,
Hadis ini menjelaskan tentang waktu selesainya puasa, waktu habisnya siang, ditandai dengan 3 tanda. Tanda yang pertama, iqbalul lail minal masyriq, datangnya malam dari arah timur. Yang kedua, perginya siang dari barat. Dan yang ketiga adalah ditandai dengan terbenam matahari. Yang ketiga ditandai dengan terbenamnya matahari. Ulama berkata dari 3 tanda ini yang ada dalam hadis yang kita baca, pokok dari 3 tanda itu adalah ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Ini pokok dari 3 tanda itu. Karena masuknya waktu malam ditandai dengan terbenamnya matahari. Karena masuknya waktu malam ditandai dengan terbenamnya matahari. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua dari hadis ini, waktu berbuka itu boleh dilakukan ketika matahari terbenam, walaupun masih terlihat cahaya siang. Wa ikan dia bernahar bagian, walaupun masih ada sisa cahaya siang. Kalau kita sudah melihat matahari terbenam, maka boleh berbuka. Bahkan dalam hadis sebelum ini kita membaca la yazalun nas bi khair, manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Berikutnya, orang yang safar, ketika di bandara, kemudian dia makan, ya. Kemudian dia naik pesawat, dia di bandara, di pesawat, matahari terbenam, dia buka. Kemudian dia terbang mengarah ke mana? Barat, ya, mengarah ke barat. Kemudian dia cahaya matahari. Puasanya tetap dikatakan sah. Ya, ulama bilang fasuhu sahih, la qada alaihi, tidak diqada, karena puasanya sah. Ya. Dan tidak harus baginya untuk menahan dari memakan makanan, boleh makan. Karena dia berbuka, ya, di tempat yang memang dia berbuka, kemudian dia naik, kemudian melihat matahari atau cahaya matahari. Ya. Apabila dia terbang sebelum terbenam matahari, ini kondisi yang lain. Kalau kita, ya, terbang sebelum matahari terbenam, kemudian kita mengarah ke matahari, waktunya pertama di tempat kita sudah terbenam, kita boleh berbuka atau kita masih dalam puasa. Ya, jadi kita terbangnya sebelum terbenam matahari. Ya. Kemudian pas terbang,
kita buka mengikuti Jakarta karena kita tinggal di Jakarta, atau nanti pas terbenam? Jawabannya nanti ketika terbenam. Kita nggak boleh berbuka karena kita terbangnya sebelum berbuka. Kalau berbuka batal puasa kita dan kolom. Ya, bisa dipahami karena belum masuk waktu berbuka. Berbeda dengan masalah yang pertama tadi, kita terbang matahari telah terbenam. Ini harus dibedakan oleh kita. Ya, ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Rasul bilang, kalau malam datang dari sebelah timur, siang pergi dari sebelah barat, matahari terbenam, maka telah berbuka. Orang yang berpuasa segera berbuka. Hadis berikutnya, Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang wisal. Kalau para sahabat bertanya, innaka tuwasil, sesungguhnya engkau melakukan wisal. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni lastu mithlakum, aku tidak seperti kalian. Inni ut'amu wa usqa, aku diberi makan dan diberi minum. Di sini diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah, juga oleh Aisyah, juga oleh Anas bin Malik, dan dalam riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul berkata, fa ayyukum arada an yuwasil falyuwasil ila sahar. Siapa saja di antara kalian yang ingin melakukan wisal, boleh melakukannya sampai sahur. Ya. Siapa saja di antara kalian yang melakukan wisal, boleh melakukannya sampai sahur. Apa itu wisal? Dari kata wasola, wasola yuwasilu wisolan muwasolatan, artinya menyambung puasa. Misalkan malam ini kita sahur, kemudian puasa, kemudian di maghrib terbenam matahari kita nggak buka, terus puasa sampai sahur, kita nggak sahur, terus sampai buka baru kita buka. Ini namanya wisal. Dan Rasulullah SAW melarang sahabat melakukan wisal. Tapi para sahabat melihat Rasul melakukan wisal, dan ini salah satu khususiyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kekhususan wisal ini untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kekhususan Rasulullah SAW, nikah lebih dari 4. Ya, Rasul punya istri berapa? 9, ya, atau 11. Ketika masih hidup masih 9. Gak boleh bagi umat Nabi Muhammad menikah sampai punya istri 9. Kemudian bilang Rasul juga 9, sunnah Rasul. Ya, gak boleh. Karena orang boleh poligami umat Nabi Muhammad sampai berapa? 4. Nah, di sini para sahabat melihat Rasul melakukan wisal. Kata para sahabat, engkau melakukan wisal, wahai Rasul. Kata Rasul, saya nggak seperti kalian. Aku diberi makan dan aku diberi minum. Baik, apa yang dimaksud dengan aku diberi makan dan aku diberi minum? Ulama berbeda pendapat. Ada yang menjelaskan bahwa
Rasul diberi makan dan diberi minum ala hakikatihi, ala hakikatihi, secara hakikat Rasul dikasih makan dan minum. Okay. Pendapat yang kedua, ulama berkata annahu laisa ala hakikatihi. Pendapat yang kedua, diberinya makan dan minum oleh Allah itu bukan hakikatnya, tapi ini makna-maknawi. Makan dan minum secara maknawi, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan yang lebih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena dia tidak butuh makan dan minum dengan itu. Ya. Dan pendapat yang kedua ini, ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian juga murid beliau Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kemudian Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, dan di antara ulama mutaakhirin seperti Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berpendapat ini, bahwa dikasih makan dan minum bukan hakikatnya, tapi Allah kasih kekuatan. Karena Rasulullah SAW itu ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, itu merasa lezat, sehingga fokus dengan itu, dengan puasa. Jadi kesenangan yang Allah berikan kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, beliau terpengaruh dengan wisal. Ya, hebat. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pendapat yang kedua adalah pendapatnya jumhur ulama. Jadi saya sebutkan yang ulama yang berpendapat demikian adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Imam Syaukani, kemudian Syekh bin Baz juga berpendapat demikian, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan guru beliau, guru Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Ibn Sa'di juga berpendapat demikian. Karena kalau dikasih makan dan minum secara hakiki, maka nggak puasa. Ya, ini alasan mereka. Kalau dikasih makan dan minum secara hakiki, berarti puasa tidak puasa. Ya, makanya maksud dari aku tidak seperti kalian, aku dikasih makan, dikasih minum, itu dari sisi maknawi. Rasulullah SAW diberikan kelezatan ketika bermunajat kepada Allah, ketika berzikir kepada Allah, ketika berpuasa. Dan di hadis ini ikhwan Allah ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Fa'ayyukum a'rada an yuwasil." Siapa di antara kalian yang ingin melakukan wisal, maka lakukanlah sampai sahur. Ini boleh. Buka, tidak buka, tidak makan, tidak minum, lanjut pas sahur buka. Ya, bukannya dengan sahur, buka sekalian sahur. Nah, tapi awas jangan ketiduran kalau mau melakukan wisal. Ya. Faedah dari hadis yang mulia ini, yang pertama, larangan melakukan wisal dalam berpuasa. Larangan melakukan apa? Wisal. Jadi wisal ini dilarang. Hanya saja ulama berbeda pendapat. Apakah larangan ini makruh, karahat tanzih, atau haram? Ya, ulama berbeda pendapat juga. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Tetapi yang tepat adalah seandainya orang yang melakukan wisal itu dia mudarat bagi dia, maka haram. Karena Allah berfirman, "Wa la taqtulu anfusakum." Jangan bunuh diri kalian.
Tapi kalau tidak sampai memudaratkan dirinya, ulama mengatakan makruh. Jadi larangannya makruh. Faedah yang kedua, bolehnya melakukan wisol sampai sahur bagi yang ingin melakukannya. Bolehnya melakukan wisol sampai apa? Sahur. Faedah berikutnya, kamal syariat Islamiyah. Hadis ini menunjukkan tentang syariat Islam yang sempurna. Jadi syariat Islam itu sangat sempurna. Ajarannya memberikan hak jiwa. Masya Allah, jiwa itu ada haknya, ya. Hak untuk makanan, hak untuk ibadah, ya. Dan ibadah itu ada aturannya, subhanallah. Dan dari sini kita semakin cinta dengan ajaran Islam. Ya, ketika Abu Darda berpuasa malam, sholat malam, didatangi oleh siapa? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi sama Abu Darda ini dipersaudarakan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika melihat istrinya Abu Darda pakai baju lusuh, kemudian apa yang terjadi dengan dirimu? Istrinya menjawab, akhuka Abu Darda laisa lahu haja fid dunya. Saudaramu Abu Darda tidak butuh dunia. Kemudian di siang hari disuguhkan makanan oleh Abu Darda. Kul, ana shaim, makan, anda puasa, anda yang makan, kata Abu Darda. Kemudian Salman Al-Farisi berkata, ma'ana bi'akul hatta ta'kul, ana tidak akan makan sampai kau makan. Masya Allah. Ya, akhirnya makan Abu Darda pada puasa. Kemudian di malam hari Salman Al-Farisi minum. Di awal malam setelah sholat Isya, Abu Darda sholat malam. Kemudian Salman Al-Farisi berkata, tidur. Kemudian tidur. Di tengah malam bangun lagi, suruh tidur lagi. Tidur. Sepertiga malam baru Salman Al-Farisi berkata, kumillah. Sekarang bangun. Fasol la yajaniya. Dari situ keduanya sholat. Kemudian Abu Salman Al-Farisi berkata, Allah punya hak, ya. Dirimu punya hak, tubuhmu punya hak, istrimu punya hak. Fa'atiku dari hakim haqqahu, maka berikan setiap yang memiliki hak akan haknya. Keesokannya Abu Darda datang ke Rasulullah SAW menceritakan apa yang terjadi di rumahnya dan apa yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi. Apa kata Rasul? Shadaqa Salman benar. Jadi yang benar siapa? Salman, subhanallah. Ya. Ada 3 orang sahabat datang ke Rasulullah SAW ingin bertanya ke istri Rasulullah SAW. Datang ke rumah istri Nabi, ingin tahu ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah dikasih tahu tentang ibadahnya Nabi Muhammad yang sederhana ibadahnya, itu di hadis itu, di hadis Anas bin Malik, hadis Bukhari, ka'annahum taqalluha, mereka menganggap seakan-akan ibadah Nabi itu sedikit. Lihat, anggapan mereka yang dilakukan sama Nabi SAW itu sedikit ibadah. Kemudian mereka berkata satu sama lain, di mana kita dari kedudukan Nabi SAW? Nabi sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kalau kita tidak ada jaminan maksudnya. Kalau begitu, salah satu di antara mereka bilang, saya akan puasa terus berulang. Satunya lagi, saya akan sholat malam terus dan tidur. Satunya lagi, saya akan menjauhi wanita, tidak nikah. Masya Allah.
mau fokus ibadah, nggak mau dipusingkan sama istri. Ya, kan kalau punya istri, kalau istri sakit dia ngurus, dia cari nafkah, apalagi kalau punya anak, dia mau fokus dan ibadah. Ini tiga ini berkata demikian. Rasul SAW mendengar dia ketika sampai ke telinga Rasul SAW, Rasul tidak mengatakan Masya Allah hebat kalian, enggak. Ya, Rasul SAW berkata kepada para sahabat, ya, bahwa di antara perkataannya, inni akhsharu billahi wa atqakum lah. Ya, sebelumnya sebenarnya untuk menjadi kuntum kada wa kada. Apakah kalian yang mengatakan demikian dan demikian? Kata Rasulullah, Allah, ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah. Saya tanya ya Pak, ada tidak orang yang paling takut, orang yang paling bertakwa daripada Rasul? Ada tidak? Tidak ada. Ada yang berani mengatakan ada? Hah? Tidak ada. Ya. Yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah adalah Rasulullah SAW. Tapi Rasul bilang apa? Akan tetapi aku puasa, aku juga buka, aku sholat malam, aku juga tidur, dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan barang siapa yang benci pada sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Ya. Kalimat sunnati atau seperti ini. Tauhid, tata cara beragama Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak boleh melakukan bid'ah. Ya, tidak boleh ngarang-ngarang. Ya, tidak boleh kayaknya baik, tidak boleh. Tapi harus ikut sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lihat, orang ingin beribadah semalam penuh, besoknya juga demikian. Bagus tidak? Bagus. Tapi nggak boleh. Karena tidak sesuai sunnah, tidak memberikan hak badan. Ya. Kita katakan kepada orang yang sekarang yang melakukan bid'ah, ya, bisa nggak begini? Bid'ah sekarang nyarinya yang enak-enak aja. Ya. Kemudian ada orang yang ingin fokus puasa, tiap hari puasa. Lihat, kan bagus. Tapi ketika tidak sesuai sunnah, tak boleh. Ada orang yang ingin fokus ibadah, ya. Bahkan ada sebagian sahabat yang ingin mengkebiri kemaluannya, tapi dilarang sama Rasulullah SAW. Karena tidak sesuai fitrah, sunnatullah. Ya, ini indahnya Islam. Di Islam ini sempurna, kamal syariati dan Islamiyah. Islam sempurna, seimbang. Kalau ingin tahu seimbang di sini, sholat malam, ya. Kemudian kalau sholat wajib ke masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Puasa Ramadan, puasa. Kalau muslim puasa, itu sudah dianggap oleh sebagian orang zaman sekarang, Masya Allah, ya, ngaji. Sebagian orang yang jauh dari agama bilangnya sama yang ini, bilangnya ente terlalu fanatik. Lihat, ada ketimpangan. Satu sisi ada orang yang sholat malam terus ingin, nggak tidur. Ini boleh tidak? Nggak boleh. Satu sisi ada orang yang tidur mulu, nggak sholat malam. Walaupun mikir satu rakaat setelah isya, habis itu tidur. Di sisi lain ada orang yang puasa terus inginnya, nggak ubah-ubah. Di satu sisi yang lain ada yang buka terus, bahkan puasa wajib pun dan puasa wajib. Kalau siang hari Ramadan, ya mereka
diselimuti dengan tirai berwarna hijau. Ya, kakinya kelihatan kuncang-kuncang. Nah, itu. Mereka belum akil balik. Ya. Di satu sisi ada orang yang nggak mau nikah, ibadah mulu. Di sisi lain ada yang nikah mulu. Kita harus apa? Bertengah. Rasul bilang, "Faman raqiba sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak mengikuti barang siapa yang benci pada sunnahku bukan termasuk golonganku. Jadi sikap pertengahan. Ya. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kepada Allah muliakan. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni aqul." Rasulullah SAW diberi kabar bahwa aku berkata, "Wallahi la asumanna an-nahar." Demi Allah, aku akan puasa di siang hari. Wa la aqumanna al-laila ma ishtu, dan aku akan sholat malam selama aku hidup. Aku akan sholat malam terus selama aku hidup. Faqultu lahu, maka aku berkata kepadanya, "Qad qultu," aku sudah mengatakannya, "di adina wa ummi," di mana bapak dan ibuku sebagai tebusan wahai Rasulullah. Qala, Rasul berkata, "Fa innaka la tastati'u dzalik." Engkau tidak akan sanggup, kata Rasulullah SAW. Kalimat tidak akan sanggup itu, ya, bisa jadi kau kesusahan melakukannya, atau nanti di masa depan kau tidak sanggup melanjutkannya. Fasum wa aftir wa qum wa nam, puasa dan buka, salat malam dan tidurlah. Wasum min asy-syahri thalathata ayyam, dan puasalah setiap bulannya 3 hari. Fa innal hasanata bi asyri amsalha, karena satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, 10 pahala. Wa dzalika mithlu siyamid dahri, itu seperti puasa sepanjang masa. Jadi puasa setiap bulannya 3 hari, itu berarti dinilai 10 hari satu, 10 hari satu, berarti 30 hari 1 bulan. Kalau terus puasa 3 hari setiap bulannya, berarti sepanjang masa dia puasa. Untuk aku berkata, "Fa inni utiku afdhala min dzalik." Aku sanggup melakukan lebih utama dari itu. Kemudian Rasul berkata, "Fasum yawman wa aftir yawmain." Kalau begitu, puasa sehari, buka 2 hari. Sehari puasa, buka 2 hari. Qultu fa inni utiku afdhala min dzalik. Aku sanggup melakukan lebih utama dari itu. Kemudian Rasul berkata, "Fasum yawman wa aftir yawman." Kalau begitu, puasa sehari, buka sehari. Fadzalika siyam Daud alaihi salam. Itulah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Wa huwa afdhalus siyam. Itu puasa yang paling utama. Faqultu, aku berkata, "Fa inni utiku afdhala min dzalik." Aku sanggup melakukan lebih utama dari itu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La sawma fawqa sawmi Daud." Tidak ada puasa yang lebih utama di atas puasanya Daud. Syatrul dahri, setengah masa. Sum yauman wa aftir yauman, puasalah sehari dan bukalah sehari. Hadis ini mengandung banyak hukum dan faedah yang Allah berikan. Ya. Di antaranya, di sini menjelaskan tentang keutamaan Abdullah bin Amr. Beliau sangat semangat untuk beribadah, ya, dan semangat ibadah ini merupakan kebaikan. Ya. Hanya
sunnah. Disesuaikan dengan apa? Sunnah Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini pula menjelaskan tentang kemudahan syariat Islam dan kesempurnaan syariat Islam. Masya Allah. Jadi syariat Islam ini mudah dan syariat Islam ini sempurna. Syariat Islam ini memperhatikan hak jiwa. Hak jiwa. Jadi jiwa kita diperhatikan, diri kita diperhatikan oleh Islam. Hadis ini juga menjelaskan karahatu qiyamil laili daiman. Ya, makruh hukumnya melakukan sholat malam penuh terus menerus. Ini malah makruh, masya Allah ya. Jadi dari sini kita tahu ya, bahwa kita harus punya ilmu. Tidak boleh semangat saja tanpa ilmu. Ya, tidak boleh semangat tanpa ilmu, tapi harus punya ilmu. Nah, hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan puasa 3 hari setiap bulannya. Ya, setiap bulannya disebut dengan ayyamul bir, ya, ayyamul bir. Tetapi dalam hadis riwayat Muslim juga Rasulullah SAW ya, mencontohkan puasa 3 hari di bulan setiap bulannya, tidak harus di tengah, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Kemudian hadis ini menjelaskan tentang pahala kebaikan puasa atau pahala apa saja dilipat gandakan menjadi 10 pahala, dan ini merupakan karunia dari Allah Ta'ala dan kemurahan Allah dan kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Ta'ala berfirman di surat Al-An'am, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kebaikan, 10 pahala. Di antaranya baca Quran 1 huruf dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Ya, 1 hurufnya mendapatkan 1 pahala, kata Rasul. 1 pahala dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Dan Allah mengatakan alif lam mim 1 huruf, maka tadi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Adapun keburukan, Allah berfirman, "Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha." Barang siapa yang melakukan dosa, satu keburukan, dia tidak dibalas melainkan dengan yang semisal. Ya. Ini maha murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di hadis yang mulia ini juga kita dapat pelajaran ya, bahwa seorang muslim dilarang melakukan ta'ammud, ini berlebihan beribadah. Seorang muslim dilarang melakukan berlebihan dalam ibadah ya, karena bisa mendatangkan malal itu apa? Malal bosan. Ini kata ulama. Nanti bosan orang. Ya. Nah, berikutnya, annahu yanbaghi lil insan an yudawwima 'ala ma waqafahu 'ala nafsihi min al-ibadah. Hendaknya seseorang mendawamkan apa yang dia bisa lakukan dari ibadah walaupun sedikit. Karena Rasul berkata, "Fahabul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicinta oleh Allah yang terus menerus walaupun sedikit. Jadi ikhwan Allah ya kan.
Kita kalau dibukakan oleh Allah dari salah satu ibadah yang kita senang, kita bisa ikhlas mendekatkan diri pada Allah, jaga itu. Ya, kalau kita senang puasa, ya, sedekah terus dijaga, baca Quran dijaga. Ya, dan jangan ditampilkan di medsos. Ya, Anda habis baca Quran 1 juz, Masya Allah. Anda tiap harinya 1 juz. Ngapain? Apalagi ditaruh di biografi untuk cari akhlak. Di kebiasaan saya, hobi saya baca Quran. Ya, setiap hari 1 juz. Nauzubillah. Antum kalau mau kawin aja. Ngapain? Ada lagi mau poligami, siapa yang mau poligami? Saya baca Quran sekian. Itu ada. Nah, seperti itu. Ngapain? Ya. Saya ngajinya sama Ustaz Yazid, sama Ustaz Abdul Hakim, sama Fulan. Ya. Tulis biografi. Dulu mana aja Ustaz Yazid itu? Ya. Enggak juga mau ada pengajian. Jadi ikhwan Allah, ya kan? Ini perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita punya ibadah, sembunyikan. Apa yang ditampilkan oleh orang? Sekarang ini keikhlasan itu aziz, berat dan sulit, apalagi di zaman medsos. Ya, orang sekarang berlomba-lomba untuk tidak ikhlas sekarang. Semua ditampilkan. Ya, di Facebook, di Instagram, ya, di status, ngapain? Dan kita untuk Allah ada ibadah khusus kita untuk Allah SWT. Jangan ditampilkan. Ya, nah, rugi nanti kita, merugi. Anak sudah dengar adzan ya? Sudah adzan? InsyaAllah kita lanjutkan setelah adzan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang Allah berikan, InsyaAllah untuk kita bersiang, Anda lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Sampai sebelum i'tikaf atau selesaikan i'tikaf, habis itu kita lanjutkan zakat, insyaallah, dengan zakat fitr. Ada beberapa pertanyaan masuk dan kemarin juga ada pertanyaan yang masuk dan mungkin kita jawab di pertemuan ini. Ada pertanyaan di pekan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Terkait berpuasa di Ramadan kemudian Safar, mana yang lebih disyariatkan? Kita tidak berpuasa dari awal terbit fajar, atau puasa terlebih dahulu kemudian dibatalkan ketika safar? Jazakallahu khairan. Jawabannya adalah kita puasa dan dibatalkan ketika safar. Ya. Dan yang dilakukan sama Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW safar berpuasa. Ya. Ketika Fathu Mekah juga, ya, sampai sore baru Rasul batalkan ketika tidak kuat. Oleh karena itu, bagi yang mau safar, ketika antum safarnya di siang hari, antum puasa. Ya. Karena bisa jadi safarnya nggak jadi. Ya. Ketika safar, antum bisa batalkan. Wallahu a'lam bishawab.
Ustaz, apakah boleh dalam mengqadha puasa Ramadan dengan menggabungkan dengan niat puasa sunnah lainnya seperti Senin, Kamis dan Ayyamul Bid? Jadi mengqadhanya pilih-pilih waktunya. Baik. Untuk mengqadha puasa Ramadan dan digabungkan dengan niat puasa sunnah, ulama menjawab ini tidak boleh. Ini namanya tasyrik. Hukumnya at-tasyrik, artinya menyatukan dua ibadah dengan satu niat. Dan ini ada kaidahnya. Kenapa tidak boleh? Karena puasa Ramadan, qadha puasa Ramadan dan sunnah yang tadi yang disebutkan itu adalah ibadah maqsudatul mustaqillah, ibadah yang memang dimaksudkan dan berdiri sendiri, ya. Berbeda kalau digabung dengan ibadah yang ghairu maqsudah, ibadah yang tidak dimaksudkan secara berdiri sendiri, baru boleh. Seperti misalkan sholat, ya, tahiyatul masjid. Ini ibadah kata ulama ghairu maqsudah. Maka bisa digabung ibadah ghairu maqsudah dengan sholat sunnah yang lain. Ya, kita masuk masjid niatnya sholat sunnah rawatib, itu sudah mencukupi sholat tahiyatul masjid. Ya. Nah, jadi ini sama-sama ibadah yang maqsudah, jadi tidak boleh digabung. Dan ulama mengatakan kalau digabung ini ada perbedaan pendapat. Apakah dapat pahala ketika ada orang menggabung qadha puasa Ramadan dengan puasa sunnah? Ya. Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan dapat pahala puasa qadha dan sah. Ada yang mengatakan tidak sah qadhanya tapi dianggap sunnah. Ada di antara ulama yang mengatakan kedua-duanya tidak sah. La qadha wala sunnah. Qadhanya tidak sah, puasa sunnahnya tidak sah. Oleh karena itu, kalau untuk mau qadha puasa lebih baik niatkan satu saja, qadha. Ya. Jadi ketika untuk puasa tidak diniatkan dengan puasa Syawal, puasa Senin Kamis, ya, atau yang tadi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga. Afwan mau bertanya di luar tema. Ada seorang istri diperintahkan untuk memakai cadar oleh suaminya, tapi si istri tidak mau, padahal istri tersebut sudah mengenal sunnah. Sudah 10 tahun lebih suami menyuruh namun tidak juga dilaksanakan. Si suami mendesak istri karena rasa cemburu dan sering jengkel. Akibat si istri tidak mau bercadar. Bagaimana Pak Ustaz? Bagaimana itu Ustaz? Mohon pendapatnya. Syukran jazakallahu khairan. Nah, berarti Anda nasihatkan kepada dua. Satu kepada istri, satu kepada suami. Kepada istri ketika suami memerintahkan yang bagus, yang baik, ketaatan, ya, dan tidak bertentangan dengan syariat, wajib untuk mengikuti, ya. Taat sama suami ini bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau suami, bahkan Rasul bilang kalau seandainya bisa diperintahkan makhluk sujud kepada makhluk yang lain, memerintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya, karena hak suami tersebut. Apalagi cemburu, alasannya bagus, ya. Baik. Tetapi kenyataannya istri belum bisa, gimana caranya? Nah, dari sini dari pihak si suaminya harus sabar, ya, sabar, nasihati terus, ya, sabar sampai kapan? Sampai mati. Nanti istri, ya, nasihati lagi, dan nanti dapat pahala insyaallah, ya. Nah. Baik. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustazi. Izin bertanya Ustaz. Ada 2 pertanyaan. Apakah boleh qada
kemudian dia kontakkan lagi ke orang, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya, jadi ulama membahas masalah ini dan jumhur ulama mengatakan boleh seseorang yang menyewa rumah atau lainnya, kemudian dia sewakan bagian dari rumah tersebut atau semuanya kepada orang lain. Ya, tapi syaratnya apa? Ada syaratnya. Hah? Apa? Nah, niatnya sama dan yang nyewanya sama, tujuannya dan kemanfaatannya. Kalau kemanfaatannya berbeda, tidak boleh. Misalkan fulan namanya Zaid nyewa rumah, kemudian rumah ini dikontrakkan, dia kontrak untuk ditinggali sebagai tempat tinggal. Nah, si Z nyewakan rumah ini kepada orang lain untuk dibuat usaha, dibuat jadi tempat cukur misalnya, ya, atau tempat bikin apa gitu usaha. Ini tidak boleh, ya. Tapi kalau dia sewakan untuk manfaat yang sama, ini boleh, ya. Untuk manfaat yang sama boleh, baik harganya lebih tinggi atau sama atau lebih kurang. Dan ini pendapat, seingat Anda, pendapat jumhur ulama, ya, dan sebagaimana juga dikatakan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi, boleh bagi orang yang menyewa sesuatu yang dia sewa, setelah dia pegang, dia memiliki manfaatnya, dia sewakan kepada orang lain. Tapi sekali lagi syaratnya kemanfaatannya harus sama. Ya. Pertanyaan yang kedua, jika saya meminjam uang 10 JT ini jabatan tabligh, 10 juta, ya. Jika saya meminjam uang 10 juta kepada fulan, kemudian dia minta biaya sewa tempat. Jadi dia minta biaya sewa tempat karena motor yang saya gadaikan ditempatkan ke tempat yang lain sehingga butuh biaya sewa. Apakah hal tersebut dibolehkan Ustaz? Dan mohon penjelasannya sedikit tentang akad gadai. Akad gadai insyaallah kita bahas di Kitabul Buyu'ah, ya, walaupun hadisnya dikit-dikit, masya Allah, buku Umdatul Ahkam ini masya Allah lengkap, ya. Kita akan bahas pas di waktunya. Tapi akan bahas sedikit bahwa gadai dalam Islam hukumnya jaiz, hukumnya boleh dengan dasar dalil Quran, Sunnah dan Ijma'. Di Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 283 setelah 282 surat Al-Baqarah itu ayat terpanjang berkaitan dengan transaksi utang piutang. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan transaksi utang piutang maksud sampai batas waktu tertentu, tulis, faktubuh, catat. Ini anjuran dari Islam, ya, tapi mencatat hukumnya sunnah, tidak wajib kecuali kalau memang utangnya gede, ya, dan khawatir tidak bayar nanti timbul sengketa, dicatat. Nah, di ayat berikutnya 283 Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Jika kalian dalam safar dan kalian tidak mendapatkan pencatat, maka farihanun maqbudah, ada barang sebagai gadai yang dipegang. Ini
gadai. Ada Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat ke-283. Jadi ada syariat. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menggadaikan baju besinya, subhanallah. Ya, gadaikan baju besinya karena apa ya? Subhanallah. Beli makanan ke orang Yahudi, subhanallah. Lihat Nabi Muhammad ngutang dalam masalah apa? Makan. Ya, kita ngutang untuk kemewahan. Ini perbedaan yang harus kita camkan. Jadi gadai ada, dan ulama ijma' sepakat bahwa gadai itu dibolehkan dalam syariat Islam. Ya. Dan tentang apa itu gadai, kemudian rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, mudah-mudahan bisa kita bahas di pertemuan yang pas-pas gitu. Ya. Jadi gadai yang dimaksud ya itu menjadikan apa namanya jaminan dengan memberikan denda sebagai jaminan atas utang. Ditahan beberapa waktu ya sampai dia bisa bayar, ditarik kembali. Kalau misalkan di saat waktunya nggak bisa bayar, ya maka boleh dijual. Kalau misalkan lebih banyak dari utangnya, kelebihannya dikasih lagi. Yang ambil sesuai dengan apa utangnya. Tapi yang menjadi permasalahan sekarang pegadaian, ya. Jadi gadai di negeri kita ini, Allah ya kan, ini prakteknya banyak yang menyelisihi aturan syariat Islam. Ya, sebagian pegadaian itu dalam prakteknya malah untuk menambah membungkakan uang. Ya, jadi ada orang gadaikan mobilnya misalkan, ya gadaikan mobilnya utangnya misalkan 70 juta, ini yang pokoknya nih. Terus bunganya terus naik sampai jadi 100 juta lebih. Ya, selama belum dibayar gitu, terus naik bunganya. Nah, ini praktek gadai yang keliru dan salah dan tentunya haram. Adapun tentang yang ditanyakan si penanya, dia gadaikan motornya kepada saudaranya atau temannya yang meminjamkan uang 10 juta, kemudian minta untuk biaya sewa untuk menempatkan motornya. Apakah boleh? Jawabannya, kalau memang demikian boleh, karena sesuai kesepakatan. Ya, sama seperti antum parkir di sebuah tempat, bayar tidak? Bayar parkir, ya kan? Di sini ada bayar. Ya, antum parkir dari pagi sampai sore, keluar naik, ya berapa puluh ribu, ya kan? Nah itu. Jadi kalau misalkan orang yang digadaikan atau barang yang digadaikan dia minta karena tidak punya tempat untuk naruh barang dan dia tidak naiki, ya untuk rawat, itu kan motor antum, ya itu boleh-boleh saja. Ya, bukan termasuk dalam gadai yang salah tadi yang saya sebutkan. Wallahu a'lam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf keluar tema Ustaz. Ini keluar tema terus nih.
Ustaz, apa hukumnya jualan baju muslimah yang syar'i tapi dengan menggunakan model manusia? Ya, walaupun muka model ditutup, bajunya syar'i dan tidak berlenggak-lenggok. Apa hukumnya akhwat yang bekerja di brand fashion yang seperti ini? Jazakallah khairan. Lebih baik dihindari, ya. Apalagi kalau misalkan depannya dibuka, ini dilihat sama laki-laki banyak, ya. Jangan, ya. Pakai itu apa namanya itu? Katakan patung, apa namanya? Manekin. Itu bagus pakai itu. Ya, jangan akhwat. Ya, terfitnah nanti. Ini kayak baju bagus. Abinya nggak ada bajunya, dia tampaknya penasaran siapa ini namanya. Kok nggak seperti kamu? Dia langsing, misalkan gitu. Waduh, muskilah ini, fitnah. Jadi ini musibah. Jadi untuk akhwat jaga diri dari yang demikian. Saya telah menikah hampir 10 tahun. Namun saya belum melihat semangat menuntut ilmu istri saya seperti semangat saya. Bagaimana agar caranya istri bisa lebih semangat dalam menuntut ilmu? Apa doanya agar anggota keluarga semangat menuntut ilmu? Ya, tidak ada doa khusus. Ya, antum berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dijadikan semoga istri dan anak keturunan qurrata a'yun, sejuk di pandang mata, dalam pandangan mata. Itu di antara tafsirnya adalah mereka beribadah taat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kenikmatan dalam melihat keluarga kecuali keluarga dalam taat. Di antaranya ngaji, kalau boleh. Ya, antum caranya ya bawa ke pengajian di sini. Ya, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa bawa. Ya, antum tanya ke istri, engkau bukankah mencintai diriku? Seandainya betul cintamu pada diriku, kita berangkat ngaji. Karena aku ingin bersamamu di surga. Ya, habis pulang antum mampir beli bakso, nggak masalah. Ya, atau mampir ke pasar beli emas kilo. Oh itu pasti tiap kajian mau itu terus. Di mana emas kilo, gimana ceritanya? Ya, yang penting ya inilah jajan, nggak masalah. Ya, apa? Pokoknya yang jelas antum lebih pintar dari saya untuk masalah ini. Ya, itu dirayu istrinya. Kan antum bisa nikahin dia, gimana caranya? Ya kan, bertarik. Antum bisa juga bawa dia ke pengajian, bawa dia ngaji, duduk pertama, ya, kedua, lama-lama insyaallah mudah-mudahan bisa menikmati ilmu, ya, menjadi thalibul ilmi yang bersemangat. Ya. Mudah-mudahan istri antum diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semangat untuk ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah puasa wisol dilakukan di bulan Ramadan atau bulan yang lain, dan apakah tidak bertentangan dengan hadis manusia selalu dalam kebaikan selama dia bersegera berbuka? Nah, zahirnya kita berbicara tentang Ramadan dan menyambung itu menyambung Ramadan, ya kan? Kalau puasa Ramadan bisa dibisolkan sampai sahur. Apakah puasa sunnah juga ada? Itu yang saya belum tahu. Ya, dengan keterbatasan ilmu yang Anda miliki, Allahu a'lam, Anda belum tahu apakah di puasa sunnah juga boleh. Ya. Dan apakah bertentangan dengan
disebutkan, yani selalu dalam kebaikan selama dia bersegera berbuka, tidak bertentangan, ya, tidak bertentangan. Jadi ini boleh, ya, seseorang mau wisol sampai sahur, seseorang mau wisol sampai apa? Sahur, ya. Jadi hukumnya boleh. Dan ketika Nabi membolehkan, ya, berarti kita tidak boleh juga melarang. Kan tidak boleh kita mengharapkan apa yang dibolehkan atau membolehkan apa yang diharapkan, ya. Tetapi kalau misalkan ditanya lebih baik mana, kita lebih baik bersegera puasa, ya, karena Rasulullah SAW bersegera puasa, bersegera buka. Tentunya Anda ingat, karena Rasul bilang manusia senantiasa berkebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ya, Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan manfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.